Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini saya akan membahas tentang puting tenggelam. Nah, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, pernah lihat tidak puting yang masuk ke dalam, atau biasa juga disebut dengan puting tenggelam? Nah, seperti apa sih itu, kenapa bisa, dan apakah masih tetap bisa menyusui, atau bayinya harus minum susu formula? Nah, nonton terus videonya. Sepertinya masih banyak di antara ibu-ibu, moms-moms semua yang beranggapan bahwa puting yang masuk ke dalam atau puting tenggelam itu tidak bisa menyusui. Nah, itu adalah pemikiran yang salah moms, karena kalau seperti itu berarti ibu dengan puting tenggelam itu bayinya tidak bisa mendapatkan asupan ASI eksklusif dong. Nah, sebenarnya ada banyak hal, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk tetap bisa menyusui bayi. Seperti apa itu? Moms, puting yang tenggelam atau puting yang masuk ke dalam itu sebenarnya penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Tapi ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya saja faktor genetik, kemudian terjadinya trauma pada payudara, terjadi infeksi, tanda-tanda adanya kanker payudara atau tumor payudara. Nah, pada kasus puting yang masuk ke dalam atau puting tenggelam itu dikategorikan pada 3 tingkatan. Yang pertama itu puting yang masuk ke dalam atau puting tenggelam tapi akan keluar jika ditarik keluar, dan akan masuk lagi atau tenggelam lagi jika ada tekanan pada areola. Kemudian yang kedua itu puting yang tenggelam, puting yang terbenam, kemudian apabila putingnya ditarik itu akan keluar, tapi apabila tarikannya dilepas itu kembali lagi ke dalam atau kembali lagi seperti sebelumnya. Dan tingkatan yang terakhir itu adalah puting yang tenggelam dan apabila ditarik keluar itu sulit, jadi sulit ditarik keluar. Itu tingkatan yang ketiga. Terus, apakah dengan puting tenggelam masih bisa menyusui? Moms, menyusui dalam keadaan puting tenggelam atau puting terbenam itu memang butuh kesabaran, karena sulitnya mengatur posisi bayi pada saat ingin menyusui. Tapi yang harus moms ingat bahwa bayi itu menyusu pada areola, pada lingkaran hitam, bukan pada puting susunya. Jadi, selama puting moms itu masih bisa ditarik keluar, moms masih tetap bisa menyusui bayinya. Jadi, bayinya tetap bisa mendapatkan ASI. Tapi banyak juga ibu-ibu yang bilang, tapi kan sakit kalau putingnya ditarik keluar. Ya, tariknya secara perlahan moms. Jadi, tarik secara perlahan. Oh iya, saya juga ingin membagikan informasi kepada moms semua bahwa puting yang terbenam atau puting tenggelam itu bukan hal yang membahayakan. Tapi kalau misalnya moms merasa kesakitan atau ada rasa nyeri pada payudara, sebaiknya diperiksakan. Jadi selama puting susu masih bisa ditarik keluar, bayi tetap bisa menyusu, moms harus mengusahakan, karena makanan terbaik untuk bayi adalah ASI. Dan moms juga bisa konsultasikan ke dokter tentang puting yang terbenam atau puting tenggelamnya. Seperti itu. Mungkin sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Video saya memang singkat, tapi semoga bisa mengubah pemikiran moms tentang puting yang tenggelam, yang selama ini mungkin pemikirannya bahwa puting tenggelam itu tidak bisa menyusui. Sekarang mungkin bisa. Jadi pada tingkatan puting 1 dan 2 itu masih bisa menyusui, sehingga bayi tetap bisa mendapatkan ASI. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, dan jangan juga lupa untuk share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.